Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala rasulil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallam taslim. Ilahi anta maksudi wa ridha matludi ini muhabbataka wa mahbbataka wa ini ma'ika adara. Puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta pembina semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan disampaikan kepada seluruh putra-putrinya, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh aulia Allah, kepada seluruh umatnya dari zaman terdahulu sampai yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan salam kepada KPU, Ketua KPU Bapak San Jamiat Nur Syamsi, kepada Ketua Bawaslu Bapak Dedek Solikin, kepada Badan Kesbangpol, Kepala Badan Kesbangpol Bapak Bambang Sukmawijaya, dan seluruh tim dari KPU dan Kesbangpol, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Marga Asih, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini adalah sebuah nilai yang tidak terhingga buat kita semua, karena kita khususnya kelas 12 akan mendapatkan sosialisasi dan pendidikan tentang pemilihan umum. Jadi begini ya anak-anakku, kita ini semuanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Yang menjadi tujuan kita semua yaitu untuk apa? Untuk hiduplah Indonesia Raya. Semuanya ya. Kalian proses belajar di sini, kehidupan, bekerja, semuanya untuk Indonesia. Yang pertamanya tentunya siapa dulu? Diri sendiri dulu. Jadi kalian harus baik, harus sehat, harus selamat. Ya, Bapak kemarin sudah menyampaikan. Untuk itu kalian harus fokus, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki tujuan, dan harus dekat main dengan orang-orang yang baik, orang yang tepat. Orang yang paling baik di dunia ini siapa? Keluarga, orang tua, ibu dan bapak, gitu ya. Jadi kalian jangan jauh dari keluarga, jangan jauh dari ibu dan bapak. Terus ke guru, gitu kan. Terus ke sekolah, terus ke sistem semuanya. Nah ini yang akan dilakukan ke kita juga di sini adalah sebuah sistem. Untuk apa? Untuk supaya tercipta kejayaan bangsa dan negara, agama dan negara, supaya jaya. Jadi kalian nanti insya Allah berapa lama Pak ini? 1 jam. Ya, sekitar 1 jam, mohon waktunya kalian akan diberikan pendidikan, pengetahuan tentang hal ini. Karena nanti apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian tentukan, itu akan menentukan kehidupan kita ke depan. Minimal selama 5 tahun. Jadi harus pintar-pintar tuh ya. Cari informasi, belajar, jangan mencari hal-hal yang tidak mendukung dan tidak mendukung dan tidak mensupport keberhasilan kita. Jadi yang harus kalian lakukan itu lakukan yang mensupport keberhasilan. Ya,
tapi tentunya jangan sombong, jangan egois, tetap pikirkan kebutuhan orang lain, keberadaan orang lain harus dihormati, harus dipikirkan. Itu ya, benar-benar harus mengikuti sebuah sistem. Kalau kalian masa bodoh dengan segalanya, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan keadaan, maka akan tertinggal. Gitu ya, akan tertinggal. Karena kita hidup bersama dalam sebuah negara, bersama dalam sebuah organisasi, memiliki sebuah cita-cita dan memiliki sebuah keinginan. Apa keinginannya? Untuk maju dan sejahtera. Itu saja ya, biar tidak lama-lama. Saya ucapkan selamat kepada seluruh tim dan jajarannya. Dan inilah keadaan kita di sini SMA Negeri 1 Margasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutiman atas sambutannya sebagai Kepala ASN Negeri 1 Margasi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Bapak Samdamiatur Sapri, untuk memberikan sambutannya yang akan diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Bapak Asai Abdul Rojak, untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pemilih pemula bersama siswa dan siswi SMA Negeri 1 Margasi. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Yang terhormat pimpinan SMA Negeri 1 Margasi, pada Bapak Kepala Sekolah, Pak Cucu, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Waka, Kepala Sekolah, kemudian yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bandung yang hari ini diwakili oleh saya dan juga rekan saya, Komisioner KPU Kabupaten Bandung, Divisi Teknis Penyelenggara, Pak Ali, kemudian yang terhormat Pak Kaban, Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Bambang Sukawijaya, kemudian yang terhormat Pak Kabid Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, Bapak Elang Nurmansyah, kemudian yang terhormat Pak Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, Kang Enda Kurniawan, kemudian yang terhormat dari Bawaslu Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Kang Dede Sodikin, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Margasi yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika innaka lakulli syai'in qadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Awalan nasrullah ta'ala azza wa jalla alladzi qata'ana man katsiratan hatta nastati'a nasta'mi'a fi hadzal makan wal barak. Thaniyan salatu wassalam ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi hamala an-nas min az-zulumat ila an-nur wa kadzalika siratal mustaqim. Awalan, pertama, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu, bersosialisasi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu beraktivitas, menggunakan nafas kita, hidup kita. Semua yang kita miliki kita gunakan semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah.
Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat tuntunan dan arahannya sampai dengan detik ini kita masih on the track, masih di jalannya menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu pimpinan SMA Marga Asih, SMA Negeri 1 Marga Asih, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan telah memberikan kesempatan kepada kami KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan kewajiban kami, yaitu melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih. Pada hari ini targetan kami salah satunya ataupun prioritas kami adalah pemilih pemula. Siswa-siswi peserta didik yang hadir hari ini itu menjadi kewajiban kami dalam hal menyampaikan informasi terkait bagaimana pemilu pilkada yang ada di Kabupaten Bandung. Siswa-siswi atau peserta didik SMA Negeri 1 Marga Asih, kami dari KPU di sini sangat mengharapkan bahwa siswa-siswi peserta didik SMA Negeri 1 ini kedepannya itu menjadi penerus kami. Penerus dalam artian bahwa di Kabupaten Bandung itu sangat membutuhkan kehadiran daripada siswa-siswi atau peserta didik, khususnya peserta didik SMA Negeri 1 Marga Asih. Menjadi seorang pemimpin atau memilih pemimpin itu adalah menjadi kewajiban kita. Jadi kalau sekiranya nanti ada rekan-rekan, teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, di lingkungan kita yang menyebutkan buat apa ikut pemilu, buat apa jadi pemilih, buat apa datang ke TPS, pasti pertanyaan-pertanyaan itu ada. Buat apa milih pemimpin? Ari pemimpin gitu-gitu kene, naon manfaatna keur urang? Leres? Leres. Nyampe belaan gitunya, hujanan, papanasan, hari datang ke TPS, milih pemimpin. Tapi dah gitu-gitu kene pemimpinnya. Nah, maksud kami melaksanakan sosialisasi agar kita semua tahu kalau bukan kita yang memilih, lalu siapa lagi? Terlepas nanti pemimpin yang kita pilih itu sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah memilih dia. Tapi ketika dia jadi kemudian dia lupa, dosa ditanggung oleh dia, bukan oleh kita. Tetapi kewajiban kita adalah mengingatkan pemimpin yang kita pilih agar jangan sampai lupa terhadap janji-janjinya. Nah, ketika ingin didengar, ketika apa yang kita inginkan ataupun aspirasi kita, harapan kita itu didengar, maka kita harus masuk dalam sistem, baik di pemerintah daerahnya ataupun lembaga-lembaga yang disediakan oleh negara. Salah satunya yaitu KPU. Ada juga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, rekan-rekan kedepannya itu bisa masuk dalam sistem tersebut, bisa menjadi PPK, bisa menjadi PPS, bisa menjadi KPPS, Pantarli, atau menjadi Panwasjam, menjadi PKD, pengawas desanya. Nah, harus ikut andil menjadi penyelenggara. Itu salah satu cara kita untuk mengikuti, mengawasi, ataupun memberikan informasi yang lebih konkret, lebih jelas terkait apa itu pemilu, bagaimana pemilu, dan apa tugas kita sebagai warga negara, apa tugas kita sebagai pemilih. Nah, pada hari ini hadir juga langsung ya, ini dari Kesbangpol, pimpinan Kesbangpol Pak Kaban yang akan memberikan ilmu, berbagi ilmu, sharing ilmu. Begitu juga dari Bawaslu, ada dari komisioner Bawaslu juga hadir yang akan berbagi ilmu
sharing informasi. Maka dari itu saya harapkan ataupun kami dari KPU harapkan bahwa apa yang disampaikan nanti itu bisa menjadi pengetahuan, menjadi ilmu, kemudian disampaikan kembali, ya, disampaikan kembali kepada adik kelas ataupun kepada keluarga, saudara, karena kita tahu bahwa informasi yang kita terima kemudian kita sampaikan itu menjadi ilmu, dan apa yang kita sampaikan juga itu bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ataupun manusia yang lain. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa aqulu lakum afwan in wajadtum al-khatat min kalami. Billahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq lakum bitariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aksai Abdul Rojak yang telah membuka kegiatan sosialisasi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Marga Asih. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini telah hadir 3 narasumber. Ada kegiatan yang pertama, narasumber pertama adalah dari Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Kepala Bidang Bapak Bambang Sukmawati, dan yang kedua adalah Bapak Elang Nurmansyah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi. Bapak. Narasumbernya Bapak Bambang Sukmawijaya, beliau sebagai Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bandung. Silakan Bapak, dipersilakan untuk memberikan materinya. Anak-anak sekalian, supaya lebih semangat, supaya lebih segar di pagi hari, coba kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ada ini Pak, apa jargon sekolah? MJN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini ketemu dengan kalian ya. Ini para pemilih pemula. Tadi kaget ya, saya waktu Pak Aksai tadi diminta untuk memberikan sambutan. Ya pasti berpikirnya liar ya, menyangkanya turis dari mana itu. Iya, nggak usah dibayar. Sebenarnya beliau ini alumni Gontor. Iya, makanya pidatonya juga begitu berapi-api dan penuh dengan kalimat-kalimat yang ilahi begitu. Nah, izin Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Guru dan dari KPU Bawaslu, saya ingin sedikit saja berbagi. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Tadi saya waktu mau ke sini, saya berhenti di pasar sini kan, ada tukang jual situ. Saya lihat dia jual jeruk gitu. Saya mampir sebentar. Saya tanya mau beli gitu kan. Bang, jeruknya berapa? 15.000. Manis nggak? Manis satu Pak. Ternyata setelah dibuka, saya rasakan rupanya lebih manis anak SMA Marga Asih. Biasa ya Allah. Mantap, sukses. Aduh, biar sampai. Serius gua. Ya mulainya dengan mulai sedikit bergombal. Apa itu politik? Kalian kan di sini diajari bagaimana pendidikan politik. Pendidikan politik itu adalah ya bagi alokasi kekuasaan yang memang penting untuk dilakukan.
ya terutama dengan melalui pemilu. Kalian sejak lahir udah berpolitik tuh belum? Iya, sebagai manusia, zon politikon atau makhluk politik, dari sejak kita lahir sampai meninggal pun sudah ada politik di situ. Di mana? Ya pada saat Anda lahir ada surat kenal lahir. Dan terus zon politikon ini pada dikembangkan menjadi trias politika. Ya kalau oleh orang Inggris namanya John Locke, dan kebetulan berkembang lagi di Prancis oleh Montesquieu. Bangkol itu Kalian tahu apa? sejarahnya trias politika itu? Trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan yaitu dari pertama pemerintahan adalah eksekutif, Kesatuan bangsa DPR politik kepanjangannya. adalah legislatif, dan terakhir adalah ya itu adalah penegak hukum. Yang gunanya apa? Jadi konsep trias politika ini adalah membagi-bagi kekuasaan sebagai check and balance. Jangan sampai bertumpu kepada seseorang atau kepada satu faktor saja. Ya sejarahnya mungkin kalian sudah tahu dari guru-guru ya, bahwa pada saat terjadi revolusi Prancis tahun ya lupa saya. Betul, Revolusi Prancis itu kan terkenal Raja Prancis Henry VIII itu adalah raja yang benar. zolim, kejam. Jadi mereka Siapa yang menjatuhkan raja ini, yaitu melalui revolusi, yaitu pemberontakan yang akhirnya menjatuhkan Emmanuel Macron, raja tersebut. Presiden Emmanuel Nah Macron. itulah simbol dari kesewenang-wenangan yang pada saat itu runtuh. Nah jadi ke depan ini trias politika itu adalah dikembangkan menjadi demokrat negara demokrasi, yaitu kata-kata dasarnya demos dan kratos. Demokrasi. Demos itu adalah suara dan Demokrasi rakyat. di Jakarta ya. Jadi di dalam Di konsepnya depan gedung DPR. demokrasi ini adalah kekuasaan di tangan rakyat. Ya pernah dengar katanya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Nah yang paling penting bagi anak-anakku sekalian, next. Oh itu. Jadi next. Berarti kamu mata pelajarannya PKN ya? Pengertian politik menggunakan TWS itu upaya atau cara yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki, yaitu strategi. Nah strategi dalam saya bertanya saja bahwa keputusan anak-anak ini sekalian dalam memilih sekolah, misalnya saya memilih SMA 1 Margasi ini, itu merupakan suatu keputusan politik atau bukan? Bukan. Jadi saya tanya dia nggak respon. Coba yang kacamata itu. Iya, yang kacamata. Iya, kamu iya. Ya berdiri. Ya berdiri. Pada waktu memilih sekolah ini apa motivasinya? Ya maksudnya tuh apa asal sekolah, apa ada yang menarik SMA 1 Margasi ini? Nah itu ya, itu merupakan suatu tidak disadari adalah suatu keputusan politik yang memang didorong karena, oh iya, kamu siapa namanya? Sebenarnya ini anak bermasalah ya. Tahu nggak masalah kamu? Masalahnya sulit dilupakan. Kamu siapa namanya? Namanya siapa? Erina.
pengusaha gitu. Apakah pengaku cita-cita ingin jadi yang terbaik bagi si ya itu tadi ya, bahwa satu keputusan politik itu dimulai dari hal yang ringan-ringan saja, seperti milih sekolah. Nah, kenapa memilih SMA 1 Margasi? Karena dinilai SMA 1 Margasi adalah sekolah yang terbaik bagi kalian dipilih. Bisa terbaik bagaimana? Ya karena yang memimpin adalah kepala sekolah Pak Cucu ya. Pak Cucu. Kepala sekolah dipilih oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yaitu oleh Pak Gubernur. Nah seperti itulah kejadiannya. Jadi kalau Anda sampai salah pilih pemimpin, pada akhirnya belum tentu mendapatkan sekolah yang baik. Bagaimana pemimpin itu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan masyarakatnya. Ya next. Pemilih perempuan pada saat ini, Anda ini sebagai Gen Z. Gen Z tahu kan? Gen Z. Gen Z itu kalau saya bilang generasi strawberry. Gen X. Iya, strawberry kan indah ya. Pre-boomer. Baby boom. Tapi Milenial. dalamnya adalah Pre-boomer. strawberry itu ya, ini boleh nggak semuanya begitu. Aku dan selalu, tapi ini adalah generasi kreatif. Kreatif di sini adalah bagaimana dia bisa menciptakan hal yang baru. Tapi ya ada juga sih yang FOMO gitu. Ini saya kasih ya. Kamu ini apa ini? Uang 50.000. Coba untuk dipilih tempat sini. Ini uangnya 50.000. Saya cek duitnya, masih mau nggak? Masih mau. Saya lempar ke air di dalam comberan, masih mau nggak? Masih mau. Diambil. Untuk jajan. Dari nilai uang yang bercek ini, dari uang yang bercek ini, bisa anak-anak bisa menilai bahwa berapa dia berlakukan sebagaimanapun uang tersebut adalah tetap dia berharga yang sama dan nilai yang sama. Beda seandainya dengan benda-benda lain. Begitu tergores dikit, dia tidak bernilai lagi. Nah, yang saya inginkan, Bapak inginkan bahwa dimanapun kalian berada, jadilah seperti ini uang ini. Dengan nilai tetap bernilai. Dan hidup itu penuh cobaan. Kalau kalian tidak tahan terhadap benturan dan tempaan, ya itu jadi tidak seperti uang itu. Silakan dulu. Jadi seperti telur itu, Anda ketahuan telurnya. Telur yang direbus atau yang direbus dan tidak direbus itu ada bedanya. Bedanya apa yang tidak direbus kalau diputar dia akan berputarnya cuma sebentar. Sedangkan yang direbus diputar akan lama. Kenapa? Karena telur yang dimasak dan yang direbus itu telah melewati berbagai ujian. Dia ditempa, dimasak, jadi dia berputar lebih lama. Nah, begitu juga hidup. Pada saat kalian tamat SMA, maka dalam orbit itu kalian akan tetap berdiri. Nah, seperti nilai uang tadi, itulah pesan saya. Dan terakhir, next. Terus
cara memilih yang baik, yang bijak, mempertimbangkan kriteria pemimpin yang baik, memiliki integritas, kemampuan, komitmen untuk melayani masyarakat. Tren sekarang banyak kan artis ataupun yang lain yang punya uang, makanya jangan sampai Anda itu anti pemilu, karena walaupun sudah sebelum masuk, tapi akan menempel di tubuh Monas, bukan hanya ke batu seperti batu yang walaupun besar, tapi hanya di hulu sungai sana yang tidak berarti apa-apa. Lot apanya lot yang di tubuh Monas? Karena pemimpin yang baik itu dihasilkan melalui pemilu yang baik juga. Ya karena itu, tapi seperti yang kata saya tadi, bahwa terjadi banyak anomali sekarang ini. Kenapa banyak artis? Karena budaya kita ya masih mengidolakan seseorang yang notabene tidak bisa mengemban amanah. Jadi pertimbangkan kriteria pada saat Anda datang ke kotak suara, karena kan Anda sudah mendapat hak pilih. Mempertimbangkan pemimpin yang memahami program, visi misi dan tidak membawa janji palsu. Next. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengannya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Nah itulah. Next. Terakhir. Untuk mengikuti pemilu, syaratnya tahu? Berapa? Aku 17. 17? Kecuali sudah menikah. Kalau sudah menikah, walaupun dia buru-buru 15, dia boleh mengikuti pemilu dengan syarat ya ada surat nikahnya begitu. Kalau masih sekolah boleh nggak nikah? Enggak. Ya nggak boleh. Enggak. Jadi kalau masih sekolah itu kalau mau nikah pulang dulu atau dulu hari libur. Untuk nikah tuh Ya masa nikah di sekolah? Kan kalau udah umur 17 tahun belum bikin KTP. Ya, itu hanya bukan seperti itu juga ya, itu hanya jokes saja. Moga-moga lah kalian ke depan ini saya berada quotes lagi menjelaskan. Ini quotes ya. Anda memuat ini kan botol ya, aqua. Ini udah diminum ini. Memandangnya seperti apa? Apakah isinya setengah kosong? Apakah setengah isi? Setengah isi. Ya? Setengah isi. Setengah isi. Ya, saya berikan kuncinya bahwa isi aqua yang setengah botol itu, kalau Anda merasa setengah isi, sudah cukup perjalanan Anda, batas SMA, menikah ataupun yang lain. Tetapi kalau Anda merasa setengah kosong seperti hidup kalian yang masih perlu diisi lagi, ya itulah yang diharapkan. Jadi tidak pernah berhenti untuk menimba ilmu, ya. Penuhi isi botol kalian. Walaupun sampai meluber juga, dia akan berganti dengan yang hal baru. Nah itu. Dan terus tahu kacang Garuda? Tahu. Yang pakai kulit. Ya. Kalau dia dicemplungkan ke air masih dalam kulitnya, mengapung apa enggak? Mengapung. Tapi kalau dibuka kulitnya, buktikan aja sendiri kalau nggak percaya. Masih mengapung apa enggak? Isi kacang. Mengapung. Nah, itulah hidup ya. Hidup Anda itu jangan sampai seperti kacang. Kacang lupa pada kulitnya. Iya. Ya, kulitnya itu yang melindungi Anda kalian, yang supaya tidak tenggelam dalam kehidupan ini. Siapa itu? Orang tua di rumah.
Terus guru-guru kalian, sehebat apapun kalian yang tercapai semua, kalau nggak ada mereka, Anda sudah nothing, bukan apa-apa. Nah, demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bambang Sukmawijaya yang telah memberikan masukannya, yang telah memberikan materinya kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ilmu yang tadi dipaparkan tentang kesatuan dan politik, terutama di wilayah Kabupaten Bandung, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak sekalian, kalaupun nanti ada yang mau bertanya, nanti di sesi terakhir setelah materi kedua, setelah dari Bawaslu, makanya siapkan pertanyaan Anda dari sekarang. Untuk selanjutnya materi yang kedua yakni dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Sodikin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Biar lebih semangat, kalau saya ucapkan selamat pagi, jawab pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pertama-tama tadi oleh pembawa acara bahwa adik-adik semua harus mempersiapkan pertanyaan untuk di sesi akhir. Yang kedua, izin Pak Kesbangpol atau Kepala Badan Kesatuan Lembaga dan Politik, Pak Bambang, kemudian juga ada pimpinan KPU Kabupaten Bandung, Pak Abdul Rojak. Terima kasih Pak Abdul Rojak telah mengundang Bawaslu pada kesempatan sosialisasi hari ini. Tak lupa ada Kang Enda, ada Pak Kabin, Ketua Pak Kabin. Kemudian terima kasih juga kepada jajaran sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang mana telah berkolaborasi dengan SMA 1 Marga Asih. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 1 Marga Asih, terima kasih Pak telah berkolaborasi untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Bahwa saya yakin adik-adik yang ada di ruangan masjid ini adalah atau masuk dalam kategori pemilih pemula. Barangkali sebelumnya ada yang pernah datang ke TPS? Ada. Sudah yang ada, sudah yang belum. Atau ada yang pernah datang ke TPS, ada yang belum pernah. Belum. Yang pernah mana? Yang pernah. Yang belum. Berarti kebanyakan dari adik-adik semua ini belum pernah datang. Anak kecil. Persoalan dalam pemilu itu bukan anak kecil atau anak gede. Anak besar Tapi maksudnya. yang namanya pemilu ini diatur oleh yang namanya konstitusi dan undang-undang. Wow, Jadi tadi ada yang berbisik-bisik bahwa yang sudah mempunyai hak pilih itu adalah yang berusia 17 tahun. Kemudian yang berusia 17 tahun ini selain dari mempunyai hak untuk memilih, mempunyai hak juga untuk dipilih. Mengapa demikian? Karena konstitusi mengatur begitu. Bisa dibuka slide-nya.
tunggal. Nah, adik-adik semua, tadi disentuh oleh Pak Kaban, oleh Pak Bambang disentuh bahwa yang namanya demokrasi ini lahir dari ketidakadilan. Betul atau salah? Bahwa demokrasi ini lahir dari ketidakadilan. Tadi dikatakan bahwa pemicu dari lahirnya demokrasi ini adalah revolusi Prancis. Padahal kalau ditarik secara sejarah, pada zaman Yunani kuno, kurang lebih pada tahun 500 sebelum Masehi itu ada yang namanya pergantian kepemimpinan. Kemudian lahir revolusi Prancis. Kemudian pada tahun 1789 terjadi pemilihan kepala negara di Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia, di tempat lahir adik-adik semua, pertama kali pemilu itu lahir pada 1955. Tentunya pasti fase itu adik-adik semua belum lahir. Pasti orang tua atau kakek buyut adik-adik yang melakukan pemilu pada 1955. Karena pemicu dari pemilihan umum ini adalah ketidakadilan, bahwa proses pemilihan umum ini adalah pergantian kekuasaan. Kalau di sekolah suka ada pergantian OSIS? Ada. Pernah melaksanakan pelaksanaan pemilihan OSIS? Pernah. Ketika pemilihan OSIS, ketua OSISnya diganti. Ya. Enggak. OSISnya diganti. Ya. Nah, hal kecil yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa ditentukan oleh adik-adik semua adalah pemilihan OSIS. Bagi yang belum pernah datang ke TPS, kalau yang pernah datang ke TPS, pasti sedikit banyak mengetahui proses yang ada di TPS itu. Mengetahui proses tentang pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kemudian semua negara yang demokrasi, salah satunya Indonesia, melaksanakan sistem pemilihan umum. Tapi yang namanya negara yang melakukan pemilihan umum tidak semuanya demokratis. Sama halnya ketika melakukan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Yang melakukan pemilihan umum ini mengapa tidak semua negara menjadi demokratis? Karena dalam proses pemilihan ataupun pemilihan umum ini ada yang namanya pelanggaran. Ada yang namanya ketidaksesuaian regulasi. Maka lahir yang namanya KPU. Komisi Pemilihan Umum. Selain dari KPU ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Kerjanya itu melaksanakan hal teknis kaitan dengan pemilihan umum. Sampai pada tempat pemungutan suara itu, kalau adik-adik pernah datang ke TPS, itu adalah produk dari KPU. Nanti biar lebih jelas, karena di kesempatan hari ini waktunya juga sempit, adik-adik bisa mengikuti atau memfollow karena adik-adik gadget, memfollow akun media sosial KPU Kabupaten Bandung. Biar bukan hanya
kegiatan sosialisasi ini bukan hanya disampaikan di forum seperti ini, tapi adik-adik bisa mengikuti perkembangan yang terjadi, apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Nah, kemudian setelah negara menciptakan KPU sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemilihan, bahwa tadi tidak setiap negara yang melaksanakan pemilu itu demokratis, maka negara menciptakan yang namanya Badan Pengawas Pemilu yang kerjanya itu nguntit KPU. Kemanapun KPU pergi, apapun regulasi yang dilaksanakan oleh KPU, maka Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa KPU itu bekerja sesuai dengan regulasi. Tak hanya itu juga, bahwa Bawaslu memastikan adik-adik yang hari ini menjadi pemilih pemula pada pemilu kemudian harus masuk dalam daftar pemilih atau DPT, daftar pemilih tetap. Dengan kemudahan era modern zaman ini, sebetulnya adik-adik sudah bisa mengakses sendiri. KPU Kabupaten Bandung sudah mempermudah untuk diakses oleh masyarakat atau publik yang luas. Ketika misalkan hari ini ada yang sudah mempunyai KTP, ada, adik-adik bisa melakukan cek DPT online. Ada nanti webnya cek DPT online, silahkan masukkan nih KTP adik-adik. Nah, itu adalah bentuk dari partisipasi masyarakat. Kalau tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa hari ini dan kemudian hari bahwa kita ini untuk Indonesia Raya. Nah, salah satu pemilu ini dilaksanakan atau sosialisasi ini dilaksanakan adalah untuk kepentingan bernegara dan berbangsa. Kemudian poin yang ketiga, penyelenggara pemilu wajib untuk menjaga integritas. Nah, selain dari ada KPU, ada juga Bawaslu, ada juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena tadi dikatakan bahwa setiap hal yang demokrasi ini tidak selalu demokratis. Dalam kontestasi pemilu ini ada 3 kategori pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran pidana. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Nah, kode etik ini bisa saja yang melanggarnya adalah anggota KPU ataupun anggota Bawaslu. Maka tadi diciptakan oleh negara yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian konsep dari integritas pemilu ini harus berintegritas. Salah satunya tadi saya katakan bahwa adik-adik harus tercatat dalam DPT-nya KPU. Karena kami selaku penyelenggara pemilu harus memastikan setiap potensi pemilih. Salah satunya ini adalah adik-adik yang hari ini ada di lokasi ini. Saya ingin memastikan bahwa kalian semua di pemilu selanjutnya masuk dalam daftar pemilih tetap. Oke? Karena Pak Abdul Razak sudah memberikan kode ikan cepat ikan gabus, ya itu ya, lebih cepat lebih bagus. Maka dari itu Khairul Kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dede Sadikin yang telah memberikan materinya terkait dengan pengawasan pemilu di Kabupaten Bandung. Oke anak-anak sekalian, barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Di termin pertama ada 5 penanya Bu, 5 penanya, 3 penanya dulu. Oke, yang pertama 1, terus yang kedua, ini yang ketiga 3 orang. Oke, yang pertama dulu, silakan. Bisa maju aja ke depan ya, maju aja ke depan yang mau bertanya. Penanya pertama dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rizky dari 12.1 ingin bertanya. Karena ini konteksnya tentang sosialisasi pemilih pemula atau pemilihan umum yang nanti akan kita hadapi sebagai masyarakat. Saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa bersosialisasi atau mengedukasi kembali kepada suatu kelompok yang itu digiring oleh pemimpinnya untuk memilih satu paslon dengan imingan apapun, semisal uang, semisal kata-kata seperti paslon ini kalau dipilih masuk surga, semisal ya. Sebagai warga atau masyarakat biasa, bagaimana caranya saya bisa mengedukasi hal yang sama oleh bapak-bapak sekalian kepada masyarakat umum yang di kelompok itu? Terima kasih. Yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dek mau dijawab sama dari Bawaslu atau dari Kesbangpol atau sama Ketua KPU atau gimana? Dari apa? Dari Bawaslu katanya Pak. Jadi bagaimana cara melakukan sosialisasi terhadap keluarga, masyarakat itu apa tadi? Silakan. Terima kasih. Sebetulnya adik ini bisa melakukan sosialisasi di tempatnya atau di wilayah masing-masing untuk menghindari tadi ajakan kaitan dengan yang namanya kampanye. Kalau yang namanya hal itu, kalau dalam sistem penyelenggaraan pemilu itu yang dikategorikan dalam kampanye kalau ajakannya. Nah, mengapa kampanye ini diperbolehkan? Bahkan KPU pun mengatur sistem kampanye ini. Ada tahapannya kampanye, tapi di dalam kampanye ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Kalau misalkan tadi orang itu berkampanye di wilayah adik-adik, tapi kampanyenya ini memakai uang. Nah itu tidak boleh, itu masuk dalam kategori money politik. Untuk melakukan mencegah hal itu bisa saja adik-adik misalkan melapor ke Bawaslu atau menegur bahwa yang namanya money politik ini tidak diperbolehkan. Kalau misalkan orang itu ya silakan adik-adik bisa melapor ke Bawaslu. Biar nanti kami yang melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Begitu. Udah? Oke, itu nah puas jawabannya kira-kira ya. Mudah-mudahan jawaban dari Bawaslu bisa tergambar. Yang bertanya satu lagi? Oh tinggal satu lagi. Oh silakan langsung ke depan, katanya ada door prize dari panitia. Oke, makasih silakan. Nanti aja. Oh yang nanya dulu berarti satu kali lagi katanya dari perempuan katanya mohon. Nanti kalau yang lain yang mau bertanya nanti ada kuis katanya. Siap-siap aja nanti ada kuis ya. Sok silakan. Perempuan lagi satu orang. Aduh yang ini sok silakan. Bagi yang tidak kebagian bertanya
pertanyaannya nanti ada kuis dari penyelenggara. Nah, disiapkan aja jawabannya. Baik. Kita hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nabila Huda dari kelas 12 5. Di sini saya ingin bertanya mengenai kekhawatiran pemilih pemula melalui kasus DPT yang bermasalah. Mungkin sudah tidak asing ya Bapak terkait kasus DPT yang bermasalah. Pada beberapa pemilu sebelumnya banyak pemilih yang sudah mempunyai KTP tapi tidak masuk dalam DPT. Apa langkah KPU sekarang untuk mencegah DPT bermasalah terulang kembali? Terima kasih banyak. Mungkin dijawab sama KPU ya. Oke, terima kasih ya Teh. Itu pertanyaannya luar biasa ya. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Nah, ini adalah betul ya. Ini permasalahan yang sangat klasik yang terjadi di pemilu kita. Semenjak saya menjadi pengawas pemilu di kecamatan, ya, sampai dengan saya menjadi komisioner KPU di Kabupaten Bandung, permasalahannya tetap sama. Nah, kenapa demikian? Begini, proses perbaikan data pemilih itu dilakukan semenjak hari ini. Bahkan kemarin, Bawaslu sudah memberikan surat ya, ataupun rekomendasi terkait perbaikan ataupun data pemilih berkelanjutan. Sampai dengan hari ini dari KPU itu terus melaksanakan coktas atau coklit terbatas. Coklit terbatas ini itu kita memperbaiki ataupun mendatangi satu RW, RT yang mana teridentifikasi bahwa data di daerah tersebut, di tempat tersebut itu ada perubahan. Dan itu kita minta kakaknya, kita cek kakaknya, kemudian cek KTP-nya, nomornya itu sesuai atau tidak. Ketika tidak, maka akan kita catat. Kemudian nanti akan dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan ini itu dilakukan nanti dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil. Kemudian data ketika pemilu. Nah, data ketika pemilu ini nanti kalau nanti ke depannya, saya berharap ke depannya adik-adik ya, Akang Teteh yang ada di sini nanti ke depan itu menjadi penyelenggara, baik di TPS ya, KPPS, mau di desa di PPS ataupun di kecamatan menjadi PPK ataupun menjadi bagian pengawas di Bawaslu. Nanti di bawahnya itu ada di Panwascam, pengawas kecamatan, kemudian ada pengawas desa. Di situ nanti akan tahu bahwa data yang datang ke kita itu disebutnya DP4 ya. DP4 ini itu data yang kita sebut gelondongan. Nah, dari data ini itu kita lakukan verifikasi, kita runtut, kita urutkan. Nah, mana yang masih istilahnya yang layak atau masuk dalam kriteria pemilih, nah itu kita pisahkan. Karena data yang tadi saya sebutkan tadi, data yang gelondongan dari negara, itu negara kasih data ke KPU. Nah, data itu setiap tahun itu bahkan jadi ada, kami pun menyadari, mengakui bahwa terkadang kehilapan, kesalahan itu datang dari kami. Dalam perbaikan data ini ada data ataupun pemilih yang sebenarnya sudah meninggal tapi ada di DPT ataupun data pemilih. Nah, itu dilakukan perbaikan sampai dengan nanti terakhir ketika proses perbaikan data pemilih itu kita lakukan beberapa kali. Data perbaikan data pemilih, kemudian perbaikan data pemilih yang sudah diperbaharui sampai dengan nanti di akhir itu kita buat menjadi daftar pemilih tetap. Nah, itu proses yang cukup lumayan, yang mana proses ini itu bukan menjadi tanggung jawab KPU saja, tanggung jawab Bawaslu juga, yang mana Bawaslu melakukan pengawasan, diawasi ya, kemudian memberikan rekomendasi untuk segera diperbaiki. Dan tugas KPU adalah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu sampai dengan nanti di akhir hari H pemilihan itu sudah menjadi daftar pemilih yang tetap
Jadi kita jamin bahwa yang sudah meninggal itu tidak hidup lagi, ya. Ya itu karena yang sering komplain gitu, nah bapak saya terus pupus tapi ayah kami dihidupkan kembali. Ada juga data yang seharusnya ada tapi tidak hilang. Itu istilahnya nah anu hirup di paehan, anu paehan dihirupkeun. Nah ini data yang akan terus untuk KPU itu untuk memperbaiki ini. Itu mungkin jawabannya ya. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul yang telah memberikan jawabannya. Untuk itu yang nanti bertanya, yang sudah bertanya silakan untuk maju ke depan. Untuk yang bertanya silakan untuk maju ke depan dulu. Maka ada hadiah yang akan dikasihkan oleh Bapak Abdul Razak. Silakan Bang. Bapak, oh, Bapak cucu, oh sama Bapak ini. Maka Pak, saya ke Bapak. Bang silakan untuk maju ke depan. Maka tadi yang laki-laki siapa tadi? Oh ini silakan maju ke depan. Itu daftar apa itu, Lat? Hah? Apa itu? KPU. Baik, terima kasih adik-adik hebat. Boleh kembali ke tempat. Mohon izin bapak-bapak semua, bapak ibu guru. KPU masih punya banyak hadiah nih Pak. Harus kita bagikan nih ya Pak ya. Nah, masih mau pada hadiah? Semangatnya dulu mana SMA 1 Margasi? Semangat ya. Mungkin pimpinan kalau tadi dari adik-adik yang bertanya, boleh mungkin siap-siap ya dari para narasumber atau dari KPU yang mau bertanya, siap menjawab, siap dapat hadiah, semuanya siap. Teman-teman yang di belakang siap ya. Mungkin kita beri kesempatan untuk Pak Sekretaris Pak Enda, satu pertanyaan singkat, jawaban singkat Pak untuk teman-teman semua. Satu lagi nanti dari Pak Gribali ya Pak ya. Kita kasih 2 pertanyaan dulu, siapa cepat dia dapat. Boleh Pak Enda, silakan. Baik, pertanyaannya yang pertama, siapa yang mau hadiah? Semua mau Pak, semua mau. Semua mau ya? Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya pasti sulit dan susah untuk dijawab. Yang mau silakan ke depan. Ini. Dengarkan instruksinya ya. Sudah Bu. Kasih aja. Ya, satu pertanyaan dari saya mungkin ya. Ini siapa cepat dia dapat ya. Angkat tangan dulu mungkin ya Pak ya, biar kita bisa lihat yang cepat. Nah, angkat tangan dulu, jangan maju dulu, angkat tangan dulu. Siapa nama Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Bandung yang pakai baju hitam? Jadi diperkenalkan loh. Maju, harus tepat Pak, jawabannya harus tepat. Jawabannya Ketua SSTM Pak tenang. Jawabannya Pak. Ayo siapa? Siapa? Masuk Pak Abdul Razak. Gimana Pak? Oh,
Bapak Abdul Razak sendiri Pak, satu pertanyaan lagi. Mangga Pak. Oke, pertanyaannya ya. Nah, ini saya minta yang jawabnya cewek ya. Gantian, tenang gantian. Panitia, tolong lihat panitia itu siapa cewek yang paling cepat mengacungkan tangan ya. Siap. Pertanyaannya, siapa nama bapak tadi yang ngasih uang? Ribu yang biru. Oh yang biru, oh itu Pak Bambang. Oh itu sama itu. Nah ya, tahu. Apa ya tadi dari Pak Kes Bangpol ya, Pak Kaban Kes Bangpol. Siapa namanya? Ayo. Biar kenal ya. Biar kenal. Kenalan Pak. Namanya Bapak Bambang. Bapak Bambang. Bambang SW Senangpun. Oke, Bang. Oke, Pak Bambang ya. Ya, sok sana. Terima kasih. Tapi hadiahnya masih banyak Pak, tapi waktu terbatas. Nah saya untuk terakhir ya, masih ada tenang. Saya minta 5 orang siswi, 5 orang. Panitia tolong dipilih 5 orang. Bawa handphonenya, yang bawa handphonenya 5 orang maju ke depan. 5 orang maju ke depan bawa handphonenya. Boleh? Hadiahnya apa lu itu? Di sini aja. Sini, ke depan aja. Boleh kasih jalan teman-temannya ke depan aja 5 orang ayo. Aduh, botol. Ayo, Hadiahnya. Apa? hadiahnya mana? Tambang. Bawa handphonenya. Boleh. Nah, oh begini aja. Punten mungkin ya bapak-bapak di depan sebentar atau ke sebelah sini sedikit boleh. Sini aja sini sebelah sini ya. Kamera bisa menyesuaikan. Sebelah sini berdiri ya. Oh punten kebutuhan kamera berdiri. Ayo sini aja biar tidak membelakangi bapak ibu guru. Nah, adik-adik bawa handphone. Sudah follow KPU Kabupaten Bandung belum? Belum. Nah, yang belum sekarang silakan wajib follow. Diperlihatkan kami. Itu boleh ya? Scan barcode boleh, langsung scan barcode. Biar mudah boleh. Searching langsung boleh. Panitia hadiahnya siap. Udah follow? Oke, follow. Nanti kita juga punya akun-akun lainnya ya. Facebooknya, TikToknya ada. Silakan di follow juga. Dikasih lihat ke kamera bareng-bareng 5 orang. Ayo satu lagi udah follow ya, udah follow. Mana teh udah follow. Nah lihatin ke kamera udah follow. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kabupaten Bandung, informasi kepemiluan di situ. Oke udah ya, udah follow. Hadiahnya silakan. Oke lagi siap. Tunjukkan apa tadi follow-nya, bukti follow-nya ke kamera. Anak lagi siap, laki-laki siap. Siapa yang mau follow? Cepat lah. Udah? Dokumentasi sudah? Nah, ya. Oke udah, silakan siap kembali ke tempat. Terima kasih ya. 5 hadiah terakhir, masih banyak. Amintos. Boleh kembali ke tempat. Sekarang 5 orang untuk anak laki-laki. Tenang. Sini. Nah, harus dibuktikan dulu ya. Oke, udah follow. Yang kedua follow. Benar. Oke, follow dia di sini follow.
Satu lagi 5. Ada kuotanya nggak? Ada. Mana ketutup? Ya itu sudah. Udah deh. Mana nggak apa-apa. Satu lagi. Bonus satu lagi. Pinjam HP-nya. Oke, liatin ke kamera udah follow? Udah. Iya dong. Pinjam ya? Hadiahnya bagi 2 ya? Oke, udah follow. Terima kasih. Terima kasih ya udah follow ya. Update terus informasi kepemiluan. Yang HP-nya minjem hadiahnya bagi 2 loh. Bagus ya. Udah kamera. Oke, udah makasih ya. Boleh kembali ke tempat. Oke, adik-adik, hadiah udah ya dibagikan. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa DM melalui Instagram atau menghubungi nomor kontak KPU Kabupaten Bandung. Silahkan, kami akan menerima pertanyaan apapun, terutama seputar kepemiluan. Silahkan ya untuk aktif bertanya untuk pengetahuan adik-adik semua. Baik, untuk penutupan saya Ya anak-anak, terima kasih yang sudah bertanya dan selamat bagi yang sudah mendapatkan hadiahnya, mudah-mudahan bermanfaat kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Alhamdulillah kegiatan acara sosialisasi bagi pemilih pemula dari awal sampai akhir telah dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan SMA Negeri 1 Marga Asih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh peserta kelas 12 pada kegiatan sosialisasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat sehingga menjadikan generasi-generasi pemilih yang cerdas untuk Indonesia Emas 2045. Mohon maaf selama memandu acara banyak kekurangan dan kehilangan. Terima kasih. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. sama dulu ya. Mohon perhatian sebentar aja sebentar. Yang laki-laki mundur ke barisan sap yang belakang itu. Kita Sap. foto bersama dulu sebentar. Ke sap yang belakang. Hati-hati kabel, hati-hati kabel. Hati-hati kabel. Hati-hati kabel. Mana coba lihat? Pokoknya itu. Gimana pegangannya? Ya. Kan tambal. Oh, tambal. Botol. Apa sama itu ya? Oke. Ya. Mana ada lagi mau? Ini yuk. Hei. Oke, Muhammad yang untuk pinggir. Mohon untuk agak berangkat. Untuk Bangga, ada Ayun. Ada ketinggian? Ada. Mana awalnya dia? Ya. Panggil Kumar nih. Ada nih. Oh, ayo, di sana. Ada. Ayo. Depan ayo. Sekretaris Dian. Oke. Aja oke. Udah siap tim dokumentasi? Oke, saya pandu ya untuk foto bersama adik-adik semuanya. Mohon perhatiannya untuk lihat ke
kamera. 1, ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi, salam KPU melayani dengan tangan kanan di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Oke, silakan gaya seperti ini. Dengan tangan mengepal. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Apa? Ini buku kamu bukan? Iya.